dan sebagainya. Kalau saya, karena tadi pertanyaan mengenai gubernur, saya tadi udah cerita 2008-2009 saya pernah mau menjadi gubernur, berhenti dari reksa terus mau jadi gubernur, pernah mau, ya. Kalau saya sekarang berhenti mau jadi gubernur, saya siap menjadi gubernur, ya. Jadi Mama Barana, kita bisa tidak tidur karena pesta sampai pagi gitu kan, di daerah yang sangat miskin, ya kan? Ya kita mesti cek apa iya ya. Belis juga minta ampun ya, kemarin ngomong juga Belis pun mahal lagi. Nah, satu pertanyaan saya itu tadi kemarin, Pak, NTT saat ini butuh orang yang bisa banyak rem, Pak, karena sudah banyak gas kemarin. Tadi beremisi dulu, apakah Polres minatnya ada keinginan untuk maju jadi gubernur NTT? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, silakan Pak, kita beri kesempatan untuk. Baik, ada 7 pertanyaan Pak. Yang pertama, bagaimana kita mau berhijrah lah ya, stigma kemiskinan itu gimana kira-kira Pak Orias, strateginya? Silakan Pak. Mungkin izin saya jawab semua ya. Jadi ini ada beberapa, termasuk tadi dari keluarganya Bung Billy Malingara ya, itu senior saya 1 tahun. Dia beruntung, dia dapat beasiswa juga dan beliau itu lulus ITB, luar biasa ya, beliau lulus ITB. Saya tidak lulus ya, saya kenal beliau suami istri ya. Ya salam buat keluarga almarhum. Baik, kalau ditanya tadi, ini tadi saya sebut senior saya yang mengajak saya pulang dari Singapura, yang bertanggung jawab ada di sini, Pak Aloysius. Selamat datang, selamat malam Pak Aloy. Jadi dia yang memperkenalkan saya dengan Pak Lino dan saya ya. Kalau mengenai potret diaspora, kemudian cara mensetarakan kita dengan yang lain, kita bukan setara, kita bisa lebih dari yang lain ya. Ya, yang penting value kita seperti apa kita mau. Kalau bilang ada yang bunuh diri, ya kasihan loh kalau sampai bunuh diri. Ya, masa orang NTT jauh-jauh bunuh diri, jangan ke sini gitu ya. Ya. Jangan jauh-jauh merantau banyak serat sampai sini bunuh diri ya. Jangan ya. Kemudian nanti saya bahas ini, saya lihat sekilas ya mengenai perubahan iklim dan sebagainya. Kalau saya, karena tadi pertanyaan mengenai gubernur, saya tadi udah cerita 2008-2009 saya pernah mau menjadi gubernur. Berhenti dari reksa terus mau jadi gubernur. Pernah mau. Ya, kalau saya sekarang berhenti mau jadi gubernur, saya siap menjadi gubernur. Ya. Jadi jadi perlu jelas disampaikan, bukan keinginan tapi kesiapan menjadi gubernur. Saya sangat siap jadi gubernur. Kalau ada yang berani dengan orang seperti ini, ya kalau tidak berani tidak usah, santai aja. Ya, jadi saya jadi atau tidak jadi itu tidak penting, tapi kira-kira untuk yang ke depan model kayak begini cocok atau tidak. Biar yang berkepentingan itu memutuskan ya. Kalau saya siap ya, saya jadi apa aja siap ya, karena prinsip bekerjanya juga sudah jelas ya. Mengenai potret diaspora datang ke sini terus pulang ke sana membangun NTT, silakan. Tapi satu hal, kalau bekerja, saya sudah beberapa minggu ini sampaikan, kerja itu jangan untuk diri sendiri, kelompok, keluarga, dan sebagainya. Di ekonomi itu bilang bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas. Jadi kalau kita kerja dengan tujuan seperti itu, kita akan berakhir sebagai pencuri. Orang yang sudah kaya juga kalau keinginannya tidak terbatas itu dia ladeni, dia akan berakhir sebagai pencuri. Kalau tidak percaya saya, mau percaya siapa lagi? Ini benar. Kok kayak tegang gitu, mau bilang apa ini berikutnya? Biasa aja, itu kan statement umum bahwa memang kalau kerjalah seperti untuk Tuhan, secukupnya ya, sesuai kemampuan. Selesai tidak selesai kumpul, jangan paksa diri nyontek ke sebelah, buat apa ya kan? Saya kalau ujian saya selalu keluar duluan, bukan sombong ya. Saya bisa, pasti saya keluar duluan. Saya tidak bisa, saya juga keluar duluan. Mau bikin apa dulu, tunggu siapa gitu. Keluar saja tidak apa-apa ya. Kita harus punya value. Ya, ini yang edutech saya siap. Kalau ngomong-ngomong yang begitu, saya siap membantu ya.
untuk yang edutech, untuk pengembangan diri ya. Kalau tanya tokoh inspirasi, saya rasa setiap kali kita bertemu orang, kan saya ada atasan juga, itu mereka memberikan inspirasi. Ke bawahan juga mereka ada inspirasi. Tokoh spesial sekali tidak apa-apa, bukan tidak banyak yang spesial banget gitu. Tentu masing-masing kita, kalau saya sih mama saya ya. Kalau mama saya itu dia tidak banyak bicara. Tapi kalau salah ya disikat, mama lapis ya, kalau di Kupang aja. Ini Pak Hanafi tahu, kalau tadi yang tahu, itu saya kalau pakai ikat pinggang ya, kalau dilapis pakai ikat pinggang. Saya pernah tidak sekolah itu 15 hari ya, berangkat dari rumah tapi tidak hadir di sekolah. Kelas 2 SD, ya, mama saya sikat pakai ikat pinggang. Mama bilang kalau yang tua sudah jadi, yang anak kecil sudah jadi. Ya. Jadi dilibas, saya kena ikat pinggang. Adik saya kayaknya nggak pernah ya kena ikat pinggang. Ya, adik saya dua yang hadir ini bisa ditanya tidak pernah kena ikat pinggang. Saya kena. Jadi itu dan di raport saya itu ada absen 15 hari. Kelas 2 itu. Memang berangkat tidak mau sekolah ya, tapi mama sikat. Prinsipnya jelas. Dan kita di rumah yang tidak banyak bicara, diam. Tidak banyak bicara, tapi bicara itu pas yang penting dia akan bicara. Urusan sekolah ya, itu akan bicara. Cara mama menjawab orang, ya anak-anak duduk pas waktu orang tua ngobrol itu tidak apa-apa karena belajar banyak. Duduk di situ. Saya biasa duduk di situ ya dengan ya khas Kupang lah ya. Celana pendek, tidak pakai baju, tidak pakai sandal, duduk di situ. Itu di Kupang. Saya tidak tahu kalau di Manggarai ya, Pak Sebas. Tapi begitulah kan, kondisi kita seperti itu. Kemudian mengenai perubahan iklim dan lain-lain. Kalau saya masuk ke pelabuhan, saya bukan orang pelabuhan. Saya cuma minta basic requirements pelabuhan. Apa saja yang diperlukan. NTT pun begitu, basic requirements sebagai provinsi yang sangat rentan terhadap bencana. Apa punyanya ya? Jangan sampai udah bencana baru kita cari tenda, kita minta tolong. Ya udah keburu kehujanan, kedinginan. Berapa kapasitas kita untuk itu ya? Itu kan basic requirement sebagai provinsi yang kering. Apa? Kalau saya jadi gubernur ya, kepala dinas kalau tidak tahu datanya, nggak pecatnya sore gitu. Kalau pagi dibilang sore dipecat, tidak langsung dipecat, nanti sore dipecat. Jadi seperti jadi basic requirements mesti tahu, statistiknya harus benar, data-data itu mesti benar. Berapa wisatawan? Ada yang bilang 200.000 sekian, itu berarti 18 orang datang setiap hari. Kapasitas pesawat berapa? Kapasitas kapal yang masuk itu berapa? Berapa orang pulang kampung? Berapa yang wisatawan? Berapa spendingnya, itu kan mesti tahu. Aset-aset terbaik kita itu kita sudah bisa manfaatkan atau tidak. Saya bawa teman-teman berangkat jalan-jalan ke Batu Nasi, Kolbano, mantap. Mereka tanya, Pak, kita kapan bayarnya nih? NTT gratis, ya, tidak bayar. PAD-nya jadi kurang, Pak. Ya, karena gratis semua ya. Ya bayar dong ya, diatur bayarnya. Kita ke Gunung Bromo, kita mesti naik itu mobil itu ya. Ya, hardtop itu kan, bayar. Saya ke Jawa Barat cuma mau nyebrang jembatan gantung, bayar 100.000. Ya, 100.000 ada juga ojek. Daripada jalan ojek 5.000. Ya dibayar langsung di situ. Tapi semua jadi hidup gitu kan. Kita begitu tidak, kita mestinya tutup 2 kilo, 1 kilo dari pusat itu kita jalan sana, suruh naik kuda, bayar kudanya, bayar segala macam. Hal-hal yang sepele itu tidak segera diberesin. Saya jalan tuh kurang lebih ada 40 meeting ya, dari Lembata sampai Labuan Bajo kemarin. Saya ketemu orang ada yang daerah bekas bencana ya, kampungnya Pak Poce. Itu desanya udah pindah orangnya. Tapi administrasi desanya masih tempat lama itu. Jadi kan kasihan dianya. Apa susahnya administrasinya dibereskan? Ya. Saya ketemu orang di pelabuhan, dia sertifikasi untuk tenaga kerja bongkar muat. Kalau kita bilang kuli di pelabuhan, komplain juga. Kita kalau ngurus sertifikasi itu harus ke Kupang. Yang pesawatnya
2 hari sekali ada gitu. Itu pesawat, kapal laut saya nggak tahu. Ya kalau sampai sana pas lagi tes untuk sertifikasi, kalau tidak, kan jadi panjang, ongkosnya mahal, mereka keluar-keluar yang sepele, yang tentu tidak terjadi di daerah yang bukan kepulauan. Jadi banyak yang mesti disederhanakan. Kan kondisi kita beda gitu. Bagaimana cara untuk membedakan ini? Biasanya kerja di yang profit motif dan yang public service ya. Bapak gimana? Sekarang persoalannya itu yang mestinya profit motif, dia menjadi melayani lebih sungguh. Melayani siapa lebih sungguh? Ya kan itu mesti dilihat. Kan kita ada perusahaan yang motonya melayani lebih sungguh. Ya melayani siapa? Dia harus mendapat laba, dia tidak dapat laba, dia melayani. Jadi semrawut ya. Kalau saya mesti diluruskan mana yang dia harus public service, mana yang dia harus profit motif. Perusda itu harus menghasilkan laba, ya, harus menghasilkan laba. Ya kalau tidak ya mungkin kemampuan kurang, ganti orangnya, ya. Bencana sudah, startup oke. Informasi beasiswa. Nah, ini ada Bapak pejabat BUMN, nanti giliran beliau bisa menjelaskan BUMN memberikan beasiswa kemana saja, nanti ada sesinya, nanti bisa ditanya. Saya sudah tinggal di BUMN, tapi beasiswa itu bisa didapat, gak harus dari BUMN, banyak informasi. Pemerintah juga memberikan, Kementerian Keuangan juga ada beasiswa yang diberikan ya, dan itu perlu informasi, dan Pemda harus membantu meneruskan informasi itu. Ya jangan kita cari tahu dari ini usaha sendiri, lupa. Ya anak-anak sekarang kan ya, cari tahu hari ini, sore dia udah lupa. Dia cari apa ya, susah dapat gitu kan beasiswa. Tapi banyak, kalau beasiswa itu banyak ya. Kemudian mensetarakan kita dengan kita setara. Saya datang, ya Pak Alwe juga ada di sini kan, orang-orang yang merantau kan menang-menang aja tuh sini ya. Kita nggak kalah, biasa-biasa aja sih, ya. Jadi kalau untuk setara ya kita harus setara. Balik ke tadi, nanti Tuhan tolong. Saya kemarin jalan keliling daerah, saya datang dengan satu semboyan saya untuk kedepannya. Saya tidak urus yang belakang. Kedepannya itu satu, saya minta jangan mencuri. Satu statement saya cuma itu, jangan mencuri. Saya ketemu pater-pater ya, uskup di ya paroki-paroki saya ketemu juga pendeta-pendeta. Saya bilang, kalau NTT ini terkenal apanya? Miskin. Saya miskin, kita dapat berapa? Urutan berapa kira-kira? Nomor 3 katanya. Perunggu di tangan lah ya. Korup, wah yang dari Momere yang sama. Kita juga perunggu di tangan katanya. Ya maksudnya kalau lomba-lomba itu kita menang, saya bilang. Ketemu lagi, sebelum saya komentar saya sama, cuma ini saya ketemu juga dengan pater-pater yang lagi reuni dari seluruh dunia, ada di situ. Yang melayani di Afrika, di Argentina, di mana, semua kumpul, undang saya bicara. Mantap ngomongnya. Salah satu komentar, Indonesia mengirimkan misionaris terbesar di dunia. Paling banyak dari NTT. Saya bilang, mantap. Tetapi NTT terkenal korupnya. Yang mirisnya 85% rakyatnya itu hari Minggu ke gereja. Dan kalau hari Minggu di jalan raya pun ada larangan tulisan yang jelas. Tenang, sedang ibadah. Hari Senin itu beda dengan hari Minggu. Rame ya. Jadi itu gitu, saya bicara di samping masjid di Molafa. Ada ustadz dari NU juga. Mereka bilang bahwa agama kita formal. Formalitas. Keagamaan kita formalitas. Bisa ya, bisa tidak. Ya. Tapi kenyataannya begitu. 85% ke gereja, ada yang ke masjid 10%. Tapi kok kita bisa juara di yang tadi-tadi itu?
Mungkin benar yang dia ngomong. Ya jadi saya tidak ambil 10, saya ambil 1 aja. Jangan mencuri ya. Ya tidak saya. Jangan mencuri, itu saja. Ada yang bilang ke saya pas waktu pertemuan di Molava, dia berdiri, dia tanya, Bapak terlalu keras ngomong gitu. Gimana kalau bikin mari bekerja jujur? Saya bilang, saya kalau di kantor marah, orang harus tersinggung. Kalau tidak tersinggung, orang akan lupa. Kalau saya bilang jangan mencuri, kan tidak perlu tersinggung kalau Anda tidak mencuri, kan? Ya. Dan saya bilang kalau saya jadi gubernur, ini forum tidak untuk kampanye gubernur, tapi kalau saya jadi gubernur, saya bilang Anda sebaiknya merantau 5 tahun ke luar NTT. Karena itu akan menjadi salam wajib. Selamat pagi, jangan mencuri. Dijawabnya jangan mencuri. Tidak usah selamat pagi balik. Ya, kalau ada ketentuan salam nasional, terpaksa disampaikan. Tapi kalau saya dari dulu hanya selamat pagi, selamat siang, selamat malam dan ngomong. Daripada semuanya hanya formalitas. Ya, formalitas. Tidak boleh. Ada yang dari Rote telepon. Kakak, bagaimana kalau DPR tidak setuju anggaran yang kakak ajukan? Ini berandai-andai, atau dia percaya saya jadi gubernur. Tidak setuju, kan mesti ada uang transport, uang seragam, uang saku ini, uang saku itu, uang apa. Kakak mau gimana? Saya bilang kalau tidak, anggaran tidak disetujui, kita pakai anggaran lalu. Defisit, ya sudah memang begitu kalau kita mau. Hiduplah seperti itu. Tetapi bagaimana untuk cek pengeluaran item-item itu? Saya bilang gampang, saya ini auditor. Tambah saja 2 kolom. Pengeluaran semua ditaruh, 2 kolom lagi. Kategori, mencuri, ya atau tidak. Kalau ya tidak dibayar, kalau tidak silakan bayar. Kan ada yang cek itu. Siapa berani tanda tangan itu bahwa ini mencuri, tidak, mencuri, tidak. Itu. Kerjakan lagi, itu kan simpel. Hal yang sederhana dikerjakan. Ya. Orang bilang panas-panas tai ayam. Saya begitu. Kalau saya ditanya juga, gubernur sekarang bagaimana? Saya bilang begini, kalau saya hanya mengevaluasi apa yang saya pilih. Saya kan tidak pilih, jadi saya tidak mengevaluasi yang sekarang bagaimana. Gubernur saya itu Anies Baswedan, saya bilang. Itu saya evaluasi, yang pilih di sana silakan evaluasi. Ya kan, kalau bagus lanjutkan, tidak bagus boleh pilih baru kan. Kan disitulah demokrasi. Tiap 5 tahun ada kesempatan untuk memperpanjang lagi kalau mau, atau cari baru kalau tidak mau. Jadi kalau MDT mau keluar, kita ini bisa kok ya. Aset-aset penting kita itu mesti dimanfaatkan dengan baik. Pengeluaran harus yang perlu saja, jangan yang tidak perlu. Statistiknya mesti benar. Stunting apa benar begitu angkanya? Saya ketemu kepala desa di Lembata, dia bilang stuntingnya udah turun signifikan. Bagus, berarti benar ada penurunan. Tapi angka turun juga harus disampaikan. Jangan angka absolutnya stay di sana supaya kita selalu ada dana stunting. Kita selalu ada dana ini, dana itu, karena memang harus selalu ada informasi itu begitu. Kan mesti cek benar, apa iya? Apa ya kita miskin? Saya kalau ke Kupang itu, mama barana, kita bisa tidak tidur karena pesta sampai pagi gitu. Di daerah yang sangat miskin, ya kan? Ya kita mesti cek, apa iya ya? Belis juga minta ampun ya, kemarin ngomong juga. Belis pun mahal lagi. Orang bayar belis mahal-mahal, tapi bilang miskin. Jadi bingung kita kan. Nah ini statistiknya mesti lihat benar. Dan kalau memang benar-benar miskin, jangan mahal-mahal gitu ya. Saya juga bilang ini ekonomi, kalau lagi benar defisit, turun angkanya. Ini saya jalan sepanjang Flores dan di Timur itu, lagi beramai-ramai membangun gereja. Bukan tidak setuju, boleh bangun gereja, tapi harus panjang sabar. Karena umat itu lagi dalam kondisi ekonomi yang susah. Silakan, bangun gereja saya setuju-setuju saja. Tapi ya panjang sabar ya, jadi jangan begini. Tiba-tiba kok ini belum, mereka hidupnya pun lagi sulit. Anak yang kerja tenaga kontrak putus, tidak diperpanjang. Ya banyak. Tunjangan kinerja tidak dapat.
saya ketemu dengan Nikodemus. Ada Nikodemus datang, bilang ke saya, ini datang ke kantor pagi, absen, kemudian pulang absen, di tengahnya nge-grab, atau apalah namanya. Biasa terima uang 3,5 juta, 4 juta, sekarang 1,2. Itu pun juga udah mungkin bagian dari koperasi atau apa, karena dia harus meminjam untuk berbagai kegiatan sosial dan lain-lain. Itulah NTT sekarang. Yang saya dengar ya, 40 kali saya ketemu ya, pertemuan saya 40 pertemuan Lembata sampai Labuan Bajo dan juga di Kupang. Ini rakyat bilang begitu. Ya sudah, nanti kita ketemu kalau ada waktu untuk ketemu ya. Tapi prinsipnya saya bahwa kita sama. Jangan seperti dulu dibilang NTT kualitasnya kurang bagus. Ya dulu berbeda. Dulu itu kalau kita mau ujian, soal ujian kan masih tertutup kan? Dikawal, disegel abis kan? Salah. Ya harus dipastikan bukan soal ujian datang, buku pelajaran sampai atau tidak? Buku tidak sampai, soalnya sampai terus. Kita tidak lulus terus ya kan? Jadi memang mesti berbeda. Sekarang mungkin berlain kan ya. Tapi kualitas kepala sih tidak kalah ya, tidak kalah. Kita cuma bukunya saja yang kurang, akses kepada itu yang informasi itu yang kurang ya kan. Ya tadinya udah mau bagus, mau ada BTS, tapi apa boleh buat ya. Ya kan begitu ya, peristiwa-peristiwa seperti itu kan membuat ya semua juga ya. Jadi ini kondisi kita tadi menjawab, mudah-mudahan saya mengadres semua ya yang tadi ya, yang Bapak Ibu tanya, tidak satu persatu tapi saya rasa semuanya ada di situ ya. Jadi bukan kampanye, tapi memang saya siap saja, kalau ada yang mau boleh, kalau nggak mau juga saya nggak apa-apa, tapi siap 100% ya. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, ini sebenarnya kita sudah di akhir, tetapi ada satu penanya. Beliau ini adalah orang pertama yang pecah telur di sini untuk menjadi pembicara. Jadi sharing session pertama. Saya kira saya kasih waktu 3 menit Pak ya. Silakan. Pak Rafael, silakan. Nah, pertanyaan saya 3, tapi semuanya singkat-singkat Bapak langsung jawab aja. Selamat malam semuanya. Pak Rias, pertanyaan saya 3, tapi semuanya singkat-singkat. Jadi Bapak jawab saja. Pertama, Bapak kan golfer. Handicap Bapak berapa? Pertanyaan saya pertama, ya. Bapak kan golfer. Handicap Bapak berapa Pak? Saya itu sekitar 12 atau 10, tapi kalau lawan Paloy kita bisa 18 atau 20. Ya susah lawan dia. Tapi saya sekitar 10-12. Artinya kita bisa main bareng. Itu pertanyaan pertama sudah terjawab. Pertanyaan keduanya, atau mungkin kalau terlalu banyak mungkin tidak dijawab sekarang semuanya, tidak apa-apa Pak. Barangkali Bapak bisa menemukan 12 saja handicap Nusa Tenggara Timur yang bisa Bapak atasi, Bapak bisa manage risikonya sehingga NTT bisa seperti yang kita sama-sama idamkan. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, di Shenzhen, Cina itu ada satu, saya yakin Bapak tahu, Pak Aloy tahu, sana ada Mission Hero, ada 5x18 saya waktu duduk di kursi yang Bapak duduki itu, saya pernah cerita ini. Di ring itu, di ring kalau tidak salah, ada gugusan 17 pulau, gitu, kalau tidak salah, ada banyak di sana. Shenzhen itu dulu kering, kerontang, tidak menghasilkan sama sekali. Kemudian Cina bisa membuat dia menjadi bisa menghidupi begitu banyak orang dan mendatangkan uang demikian banyak dari seluruh penjuru dunia. Mungkinkah itu diri Pak? Terima kasih. Baik, jawab yang terakhir dulu ya. Kalau mungkin segala sesuatu mungkin Pak, mungkin. Itu mungkin dilakukan dan itu mesti kerja yang artinya kerjasamanya itu lengkap. Berhubungan dengan bahwa saya mendoakan Bapak jadi gubernur NTT. Terima kasih doanya Pak ya. Kalau saya ya, handicap yang ada di NTT, yang pertama itu masalah pemanfaatan aset belum maksimal. Kita harus fokus kepada industri yang berbasis kepada hasil laut dan peternakan.
Ada apakah itu menyediakan pakan ternak? Jangan pakan ternak dari luar. Kita punya ternak, pakan ternak dari luar. Penyakit di luar, kita ikut sakit di dalam. Ya. Kemudian pupuk. Pupuk itu problem karena distribusi pupuk bersubsidi itu hanya satu per kabupaten distributornya. Kemudian mereka dikasih kartu kartu tani atau apa ya dari BRI yang mereka pakai untuk membayar ya, tetapi waktu datang udah bawa mobil tapi pupuk tidak ada. Jadi rugi mereka. Terus kartu itu kan dipotong oleh bank juga 5.000 kan. Kemudian hand tractor distribusi tidak merata atau banyak yang tidak punya. Kemudian TPPO buruh migran ada di sana. Kemudian disiplin pemanfaatan lahan. Udah dikasih bendungan, sawahnya berubah jadi perumahan. Ya, kemudian ada pemanfaatan lahan dengan hortikultura yang cocok itu mesti pas ya. Kalau ada yang cocoknya pala ya dikasihlah pala, jangan dia kasih pala, kasih pisah. Itu petani di sana juga ya mereka ikut saja, apa kata Bapak lah ya. Kemudian kita nggak punya cold storage atau pabrik es yang memadai sebagai daerah tempat ikan. Listrik tidak cukup, PLN masih kadang-kadang mati ya. Kemudian gengsi untuk pesta, ya. Kemudian ya itu kita jadinya pinjam kemana-mana. Uang jalan masih banyak, uang jalan jadi orang masih senang berjalan. Ya. Itu beberapa, mungkin ada 12 Pak ya, atau 13 kalau dihitung dari tadi. Ya, saya pikir itu item-item itu ya yang menjadi kendala di sana. Dan kalau kita main golf itu attack the pin, Pak. Kita jangan main-main pukul arah lain ya. Kalau main bola itu gawangnya di mana? Jangan kita main tidak ada gawangnya. Itu cuma berakhir dengan ya keringat dan bahu ya. Ya, saya pikir itu Pak. Ya. Oke ya, sudah baik. Karena sudah waktunya, kami mohon pamit ya. Kita sudah sukses memberi tempat yang terhormat untuk tokoh inspirasi kita malam ini. Sekali lagi saya minta kita aplaus. Ya. Catatan terakhir, tadi bicara yang ada bau-bau politik itu bukan wilayah FKM ya. Jadi saya mau kasih tegas ya, garis tegas bahwa SKM tidak dalam rangka itu. Ini secara kebetulan saja. Agendanya beliau sudah waktu itu sebelum beliau menyatakan menjadi seorang calon gubernur. Tetapi dari beliau akan siap. Jadi dari cerita tadi ternyata 2008 beliau pernah itu. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru. Sekali lagi saya kira kita aplaus untuk FKM Pomamora dan orang-orang hebat NTT yang akan duduk di panggung ini lagi di kemudian hari, lagi nanti.